مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمة رحمة على الدوام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah. Pada bulan Ramadan, umat muslim di seluruh dunia berlomba untuk mencari pahala karena memang pada bulan ini Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda, ampunan dosa dan doa-doa lebih mustajab. Dan pada bulan ini terdapat satu malam yang ditunggu-tunggu oleh umat muslimin. Karena satu malam ini nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jika seorang melakukan ibadah malam ini, maka nilainya lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Ada beberapa keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah Lailatul Qadar waktu diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa ma kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ia ditinggalkannya. Pada hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, luar biasanya Lailatul Qadar menjadi malam yang telah dipilih Allah sebagai waktu diturunkan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup, rujukan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, mari kita menggemari membaca Al-Quran dan melaksanakan perintah yang ada dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan Lailatul Qadar yang kedua, ialah ia lebih baik dari 1000 bulan. Suatu hari, Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah 4 orang lelaki di zaman dahulu. Mereka menyembah Allah selama 80 tahun tanpa melakukan kedurhakaan kepadanya. Beliau, Rasulullah SAW menyebutkan nama mereka yaitu Ayyub, Zakaria, Hizkil ibnul Azus, dan Yus'a ibnul Nun. Lalu para sahabat Rasulullah SAW merasa kagum dengan amalan mereka. Maka datanglah Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Muhammad, umatmu merasa kagum dengan ibadah mereka selama 80 tahun tanpa berbuat durhaka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hal yang lebih baik daripada itu." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam bacakan kepadanya firman Allah surah Al-Qadar ayat 1-3. Jibril berkata, "Ini lebih baik daripada apa yang engkau dan umatmu kagumi. Maka bergembiralah karena Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersamanya itu." Berikut firman Allah mengenai Lailatul Qadar surah Al-Qadar ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sungguhnya kami telah menurunkannya
pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan hadirin semua, usia umat Nabi dan Rasul terdahulu ratusan tahun, dan tentu berbeda dengan usia umat Nabi Muhammad yang kisaran 60 sampai 70 tahun. Namun kita semua diberikan keistimewaan bisa mendapat pahala yang nilainya lebih dari 1000 bulan atau 1000 tahun ketika kita menjumpai Lailatul Qadar dan beribadah di waktu tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaan sekarang adalah kapan diturunkannya Lailatul Qadar? Yang pasti turunnya pada bulan Ramadan. Apakah di awal bulan, pertengahan, atau terakhir? Kebanyakan ulama mengatakan ia berada di 10 akhir bulan Ramadan. Dan di antara 10 terakhir ini ia adalah di tanggal-tanggal ganjil. Tapi yang disepakati oleh para ulama, malam Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah agar umat berlomba untuk mencari dan rindu kemuliaannya. Kalau seandainya Lailatul Qadar dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya orang-orang pada malam tersebut akan ramai beribadah, dan tentu sebelum malam tersebut dan sesudahnya tidak ada lagi yang beribadah. Kenapa? Karena hanya mencari malam Lailatul Qadar saja. Maka dari itu memang sesungguhnya Allah menyembunyikan malam yang penuh berkah tersebut agar kita semua berlomba-lomba untuk mencarinya. Kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar selanjutnya itu adalah sebagai malam yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakatin inna kunna mundirin fiha yu'rafu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Sungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Disebut sebagai malam penuh keberkahan karena pada saat Lailatul Qadar para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi, membagi baikan rahmat serta keberkahan bagi manusia yang beribadah dengan sungguh-sungguh di malam itu. Keutamaan berikutnya, Lailatul Qadar sebagai malam yang penuh ampunan, disampaikan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa menegakkan salat pada malam Lailatul Qadar atas dorongan iman dan mengharap balasan dari Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Sayang sekali, orang-orang yang tidak memanfaatkan malam Lailatul Qadar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan dengan lebar. Seorang yang bertaubat dan berdoa, maka dosa-dosa di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut tadi sudah sama-sama kita paparkan beberapa keutamaan malam Lailatul Qadar. Dari menjadi waktu yang diturunkannya Al-Quran, malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, malam yang penuh keberkahan sekaligus ampunan. Maka dari itu, mari kita berlomba-lomba untuk mencari keberkahan di bulan Ramadan dengan menjemput Lailatul Qadar dari awal bulan sampai berakhirnya Ramadan. Berikut tadi, hadirin yang dirahmati Allah, adalah sedikit terkait tentang keutamaan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jalan-jalan ke rumah Wildan, tak lupa makan telur dadar. Alhamdulillah kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mari kita jemput Lailatul Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.